Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Masih semangat belajar dari rumah ya? Nah, hari ini kita memasuki bab baru, yaitu aljabar bagian pertama. Ya. Untuk langkah pembelajaran dan penilaian materi hari ini, kalian baca dan pahami materi yang Ibu sampaikan berupa file PDF maupun video. Kemudian tulis kembali materi hari ini di buku tulis matematika dengan rapi, kemudian difoto dan dikirim di Google Classroom paling lambat hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan bentuk aljabar. Nah, kemudian topik pembahasannya yaitu menjelaskan unsur-unsur aljabar meliputi suku, variabel, koefisien, konstanta, suku sejenis dan suku tak sejenis. Nah, sebelum itu untuk membangun konsep kalian tentang apa sih itu aljabar, kalian pahami dulu bentuk-bentuk aljabar dengan mengamati ilustrasi masalah 3.1 di buku paket matematika halaman 198 sampai dengan 200. Kalian baca, amati, pahami, kemudian Ibu harapkan nanti kalian benar-benar tahu konsep dari apa itu aljabar dan bagaimana pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian membaca materi di halaman tersebut, kalian lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, ada macam-macam suku. Yang pertama yaitu suku 1, disebut juga monomial, yaitu bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah ataupun selisih. Ya. Contohnya 2A, 2A negatif 5B ini merupakan contoh satu suku ya, atau suku 1. Dia tidak ada operasi jumlah atau pengurangan. Kemudian suku 2 disebut juga binomial. Jadi nanti kalau suku 2 dia dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Contoh 2A ditambah 5, 4B dikurangi 3, A ditambah B. Nah 2A plus 5 itu artinya ini mempunyai dua suku, 2A sebagai suku pertama, 5 sebagai suku kedua, 4B sebagai suku pertama, negatif 3 sebagai suku kedua. Ya. Selanjutnya suku 3 atau trinomial yaitu bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Contohnya 2A ditambah 3B ditambah 7, 2A dikurangi 3B ditambah 7. Nah di sini 2A itu sebagai suku pertama, 3B suku kedua, 7 itu sebagai suku ketiga. Ya, mau dia penjumlahan, pengurangan itu sama aja. Kalau ada dua operasi jumlah atau selisih maka dia disebut sebagai suku 3 atau 3 suku ya. Kemudian kita ke variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, variabel sendiri dilambangkan dengan huruf kecil dari A, B, C sampai X, Y, Z, bebas ya. Boleh dimisalkan dengan huruf apa aja, yang penting dia hurufnya kecil. Contohnya 5A plus 7. A di sini dia disebut sebagai variabel. 2A plus 5B dikurangi 3. Nah, di sini ada dua variabel yaitu apa? A dan B. Selanjutnya 3x kuadrat plus 6y plus 2. Ada dua variabel, yang pertama x kuadrat, yang kedua y. 4x kuadrat y ditambah 3x kuadrat dikurangi 6y ditambah 2. Nah, di sini ini ada 3 variabel ya. Variabel yang pertama x kuadrat y, yang kedua x kuadrat, yang ketiga y. Jadi yang namanya variabel itu dia meskipun di sini ada dua huruf tetap dia disebut satu variabel ya. Karena ini kan dia berada dalam satu suku.
suku pertama yaitu 4x kuadrat Y. Maka 4 ini nanti dia sebagai koefisien, kalau x kuadrat Y dia sebagai variabel ya. Selanjutnya ini ada 3 variabel juga, yaitu yang pertama variabel P kuadrat, yang kedua P kuadrat Q, yang ketiga PQ kuadrat. Next kita ke koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, misalkan di sini ada suku 5A. Ini sukunya 1. 5 itu sebagai koefisiennya. Kalau A itu sebagai apa? A itu tadi yaitu variabel. Kemudian 2B, 2 sebagai koefisiennya, B sebagai variabel. Negatif 4C, berarti ini koefisiennya negatif 4, C sebagai variabel. Next kita ke konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Misalkan 5A ditambah 7. Nah, di sini konstantanya yaitu angka 7 yang tidak ada variabelnya, dia hanya angka-angka aja. Ya. Kemudian contoh lagi 2A ditambah 5B dikurangi 3. Konstantanya negatif 3 karena ini tidak punya variabel. Kalau ini angka, ini kan juga angka, tapi kan ini angkanya punya variabel, maka angka 5 dan angka 2 ini disebut koefisien ya, bukan konstanta, berbeda. Kemudian 3x kuadrat plus 6y plus 2, konstantanya 2. Yang terakhir ini juga 2. Kemudian ini tidak mempunyai konstanta. Jadi kalau dia ada soal kayak gitu, berarti konstantanya 0 ya. Bisa kalian cermati di sini, dan perlu diperhatikan bahwa konstanta itu tidak selalu positif ya, bisa juga negatif. Ketika di sini dia tandanya min, maka kalian ikutkan negatifnya menjadi negatif 3. Next kita ke suku sejenis. Suku sejenis merupakan suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Jadi harus sama. Variabelnya sama, pangkatnya sama. Contoh di sini 2A dengan negatif 4A. Ini dia mempunyai variabel yang sama dan A ini mempunyai pangkat 1 ya, maka saya tuliskan 2A ini sejenis dengan negatif 4A. Angkanya berbeda tidak masalah, atau koefisiennya kan berbeda, ini 2 sama negatif 4, itu tidak masalah, yang penting variabelnya sama-sama A. Kemudian ada lagi juga 5B dengan 7B, ini juga sejenis ya, karena sama-sama mempunyai variabel B. Contoh selanjutnya, suku yang sejenis yaitu 7P kuadrat dengan negatif 11P kuadrat karena mempunyai variabel P kuadrat ya, P kuadrat. Selanjutnya lagi ada negatif 8P kuadrat Q dengan P kuadrat Q. Nah, ini aslinya angka 1. Ini ada angka 1 ya, koefisiennya 1. Dan angka 1 itu boleh tidak dituliskan ya. Jadi yang namanya suku sejenis itu kalian lihat variabel sama pangkat yang sama gitu. Selanjutnya yang terakhir materi tentang suku tak sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contohnya, ini saya menggunakan contoh yang tadi. Contoh yang tak sejenis itu misalkan ini 2A dengan 5B, dia tak sejenis. Kenapa? Karena variabelnya berbeda. Kemudian negatif 4A dengan 7B ini juga tak sejenis. Selanjutnya 7P kuadrat dengan negatif 8P kuadrat Q tak sejenis. Yang terakhir negatif 11P kuadrat dengan 12P Q kuadrat ini juga tak sejenis karena ini variabelnya P kuadrat. Yang terakhir PQ kuadrat ya, berbeda.
Begitu. Kemudian kita ke latihan soal dan pembahasannya tentang bagaimana menentukan variabel, koefisien, konstanta, dan suku sejenis dari bentuk aljabar. Nah, di sini ada 2P min 4. Tentukan banyaknya suku, sebutkan sukunya, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk 2P min 4 ya. Kita jawab. Ini ada 2 suku ya. Sukunya apa aja? 2P dan negatif 4. Variabelnya cuma 1 yaitu P, koefisiennya ya 2. Ini ya. 2 aja, kemudian konstantanya negatif 4. Begitu. Udah ya. Lanjut ke nomor 2. 3x min 2y ditambah 5. Ada berapa suku di sini? Ya, ada 3 suku. Sukunya apa aja? 3x min 2y dan 5. Jadi 5 ini juga suku ya, ke konstanta. Konstanta itu juga merupakan suku. Kemudian variabelnya ada 2, x dan y. Koefisien dari variabel x yaitu 3, koefisien dari variabel y yaitu negatif 2. Ini negatifnya diikutkan ya. Kemudian konstantanya 5. Dan karena ini 5 itu kan positif, tidak perlu ditulis positif 5, cukup 5 saja. Tapi kalau yang ini negatif 4, maka negatifnya diikutkan. Yang ketiga, di sini ada 5 suku ya. Suku pertama 2s kuadrat, kemudian 3a, 4a pangkat 3, 5t pangkat 4 dan negatif 7. Variabelnya s kuadrat, A pangkat 3 dan T pangkat 4. Koefisien dari S kuadrat yaitu 2, koefisien dari A yaitu 3, koefisien A pangkat 3 4, dan koefisien dari T pangkat 4 yaitu 5. Yang terakhir konstanta. Ya, tinggal dilihat yang bagian endingnya aja. Begitu pula untuk contoh yang terakhir bisa kalian cermati di sini. Ya. Jadi aljabar itu mudah, tidak usah dibuat sulit ya. Nanti kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Kemudian menentukan suku-suku sejenis. Nah, di sini 9K itu sejenis dengan negatif 15K karena variabelnya sama-sama K. Dan ingat bahwa variabel itu harus huruf kecil, tidak boleh huruf kapital ya, berbeda dengan himpunan. Kalau himpunan kemarin nama himpunan harus huruf kapital, tapi kalau aljabar hurufnya kecil ya. Selanjutnya yang sejenis lagi mana? Min 4km dengan 7km. Dan ada pula yang tak sejenis, misalkan 8m ini tak sejenis dengan negatif 15k ya. Contoh yang kedua ini bisa kalian cermati. Oke. Sekian dari Ibu. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WA atau bisa chat pribadi. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.